Bajingan kamu. Akhirnya saya ketemu kamu juga. Heh, jangan cengir. Mana anak saya? Mana anak saya? Mana anak saya? Saya nggak tahu. Bohong. Nggak tahu. Bohong. Iya nggak tahu. Bohongin. Lepas. Bajingan kamu. Hei, mau kemana, hei? Mau kemana, jangan kabur. Tunggu. Brengsek. Dia akan sembuh kalau kita segera bawa papanya ke sini. Selamat siang. Saya mau nanya, barangkali di sini ada pasien yang namanya Indah. Ibunya juga namanya Indah. Oh, sebentar kita cek dulu ya, Bu. Iya, iya. Ibu maaf, pasien atas nama anak Indah tidak ada di rumah sakit kita. Nggak ada. Iya, tidak ada. Ya udah kalau gitu, terima kasih, Bu. Kembali. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Barangkali di sini ada pasien yang namanya Indah. Kira-kira umurnya 10 tahun. Ibunya juga namanya Indah. Sebentar ya, Bu. Saya cek ya. Iya. Maaf ya, Bu. Nggak ada pasien yang bernama Indah. Nggak ada. Kalau gitu, terima kasih ya. Mbak mau tanya, ada pasien namanya Indah? Sebentar ya, Bu ya. Nggak usah mengeluh. Kamu capek bukan karena mencari Indah demi kepentingan Indah, tapi demi kepentingan kamu sendiri. Kamu takut kan diusir dari rumah ini kalau Indah tidak kembali? Ma, sedangkan saya memang mencari Indah, tapi atas dasar niat yang baik, Ma. Itu pun belum diizinkan Tuhan untuk ketemu sama Indah. Apalagi kamu yang berniat untuk menjual Indah sama Harun. Aduh, itu pasti Mas Harun. Loh, kenapa kamu harus grogi, Ma? Mas Harun, silakan masuk. Baru saja saya terima telepon dari famili saya di Magelang. Mereka minta supaya saya segera menikah sebelum bulan Ramadan. Supaya saya bersama Indah bisa memulai hidup baru dalam bulan suci. Dan keluarga besar saya bisa merayakan Lebaran bersama keluarga saya yang baru. Saya sangat setuju dengan rencana itu. Bagaimana pendapatmu? Itu bagus sekali, Mas. Dan sekarang tolong panggilkan Indah. Saya ingin menyampaikan permintaan ini langsung sama dia. Jangan mimpi sebelum tidur, Bung. Indah tidak ada di sini. Hei, kamu diam. Jangan ikut campur. Indah itu keponakan saya. Hei, Bung. Sampai mati, Indah tidak akan cari istri kamu.
Maaf Mas, jangan didengar omongannya. Dia sedikit agak stres. Semenjak dia pulang dari Bandung, dia agak uring-uringan. Soalnya dia ketemu teman-teman lamanya. Semua temannya sukses, Mas. Terus tadi dia bicara sama Indah, Mas. Begitu Indah menjadi istri Mas Harun, Mas Kadir minta modal untuk buka usaha. Itu bisa diatur. Tapi Indah menolaknya, Mas. Soalnya Indah tahu Mas Kadir nggak bisa apa-apa. Perusahaan apapun yang dibuat Mas Kadir pasti akan hancur. Tidak ada salahnya kalau kita kasih kesempatan sekali lagi. Percuma, Mas. Dulu perusahaan ayahnya Indah hancur sama Mas Kadir. Terus kemudian perusahaan almarhum bapak saya juga hancur, Mas. Tadi Mas Kadir marah besar sama Indah. Mas Kadir nampar Indah dan dia mengancam akan merusak wajahnya Indah. Lalu dia akan juga menjual anaknya, Mas. Sekarang Indah kabur bersama Dadi, Mas. Sekarang Mas Harun tenang aja. Saya akan bicara sama Mas Kadir supaya Mas Kadir mencari Indah, Mas. Kamu hati-hati kalau bicara sama orang stres seperti dia. Kalau kamu salah ngomong, semuanya bisa kacau. Mas Harun nggak usah khawatir. Saya kan sudah lama jadi istrinya. Saya tahu kelemahan Mas Kadir. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang. Sekarang kamu berdiri, lalu tutup mata kamu. Saya akan hitung sampai 3. Kalau kamu bisa mencium saya dengan mata tertutup, saya akan berikan hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia dong sayang, biar surprise. Come on. Okay, come on. Close your eyes. Jangan ngintip ya. Oke. 1. 2. 2,5. 3. Mana hadiah? Yes. Kamu? Yes.
Setiap detik bersama kamu, saya merasa sepertinya saya selalu dihujani dengan kebahagiaan yang amat sangat. Ya. Saya tidak pernah bayangkan kamu bisa memberikan kebahagiaan yang sudah lama sekali hilang dalam diri saya. Sekarang saya merasa betapa bodoh sekali. Kenapa waktu itu saya selalu mendengarkan anak saya supaya saya menikah dengan Indah? Tapi bagaimana kalau perempuan itu tiba-tiba muncul di depan kamu, James? Saya akan usir dia. Saya tidak mau kebahagiaan kita terganggu. Kamu adalah satu-satunya wanita yang saya cintai. Jim! Jimmy! Jim? Jimmy? Jim? Jim, Indah sakit, Jim. Saya nggak minta apa-apa kok dari kamu, Jim. Saya hanya minta kamu ngeliat dia sebentar aja, Jim. Dia terus nanyain kamu, Jim. Jim. Kalau kamu sembunyi terus, saya harus ngomong apa sama dia, Jim? Jim. Jimmy. Jim. Ya Allah ya Tuhan, bukalah mata hati Jimmy ya Allah, supaya dia bisa mendengarkan kebenaran. Ya Allah ya Tuhan, bukalah telinga dan hati Jimmy, supaya dia bisa mendengarkan doa-doa untuk mengusir iblis ya Allah. Iblis yang menguasai pikiran dia. Ya Allah ya Tuhan, berkatilah rumah Jimmy, supaya pintu rumah ini terbuka dan bisa kemasukan kedamaian-Mu ya Allah. Hamba mohon kembalikan hati Jimmy ke jalan yang benar ya Allah. Jim. Jimmy. Jim. Jim. Jimmy. Buka pintunya, Jim. Indah sakit. Jim.
Turun dong, Liz. Ngapain sih di atas? Ya, sebentar. Halo? Halo, Bu. Ini saya, Bu, Lastri. Lastri, ada apa Lastri? Perempuan itu barusan datang lagi ke sini. Lalu gimana? Hah? Apa dia curiga kalau kamu ada di rumah? Enggak, Bu. Semua lampu sudah saya matikan. Yang nyala cuma lampu kecil aja. Seperti perintah Ibu. Bagus sekali. Terus dia ngapain di luar rumah? Dia ngedor-ngedor pintu. Dia panggil-panggil Pak Jimmy. Bilang kalau anaknya Pak Jimmy nangis terus cari Pak Jimmy. Ya, saya biarin aja. Lastri, pembayaran kamu akan saya naikkan. Iya dong, Bu. Naikin dong. Segitu mah kurang, Bu, zaman segini. Tapi kalau ada perkembangan kamu lapor ke saya ya. Oke. Makasih ya, Bu ya. Oke. Biarin mereka nangis sampai kehabisan air mata. Atau sampai anak kucing liar itu mati sekalian. Halo? Sayang, I'm sorry. Saya mau mengganggu bulan madu kalian ya. Tidak kok. Saya lagi nyisir rambut sekarang. Jimmy mana sayang? Lagi di kamar mandi. Mama kapan kesini? Nanti sayang. Sayang, tadi Lastri telepon Mama. Dia bilang kalau perempuan jalanan itu tadi ke rumahnya Jimmy. Kelihatannya dia nggak mau menyerah. Kamu udah tanya belum sama Jimmy apa dia sudah mendelegasikan tugasnya ke wakilnya? Sudah, Ma. Saya sudah tanyakan sama Jimmy. Dia sudah delegasikan semua jabatannya sama wakilnya. Oke, tapi kamu tanya lagi sama Jimmy. Ya, apa wakilnya tahu kalau dia sekarang ada di mana? Sudah, Ma. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana Jimmy berada sekarang. Oke, that's great. Tapi kamu harus lebih waspada. Ya. Untuk sementara ini jangan sampai ada yang tahu kamu ada di mana sama Jimmy. Kamu kan tahu akibatnya. Iya, Ma. Hidup kita bisa hancur. Yes, that's my baby. Good. So, enjoy your night, sweetheart. Thanks, Ma. Oke, bye. Bye, Mam. Siapa yang mau menghancurkan hidup kita? James. Sayang. Saya sekarang kan sudah menjadi istri kamu. Saya nggak mau masa lalu kamu, walaupun secuil, merusak masa depan kita. Saya nggak mau pernikahan kita hancur karena hal-hal yang sepele. Saya juga tidak ingin kebahagiaan kita hancur, Anita. James, terima kasih sayang. Kamu mikir apa lagi, Anita? Saya sedang memikirkan mengenai kita, mengenai masa depan kita. Jim, saya ingin sekarang kita tinggal di rumah yang baru. Saya nggak mau balik ke rumah yang lama karena itu akan mengungkit masa lalu kita. Dan saya juga ingin kamu meninggalkan pekerjaan kamu. Dan kamu berada di belakang layar. Sampai kita yakin benar. Tidak ada seorang pun yang bisa merusak masa depan kita. Apapun akan saya lakukan demi masa depan dan kebahagiaan kita. Terima kasih sayang.
Dandi sudah baik kan? Udah sayang. Sudah bisa ditinggal sebentar belum? Iya. Saya kan sekarang udah kuat. Yuk, kita jalan ke rumah Papa yuk, Ma. Ayo, Ma. Ayo. Enggak sayang. Dokter bilang kamu harus banyak istirahat dulu. Lagian Mama udah kesana kok kemarin, tapi nggak ada orang. Papa lagi keluar kota. Mama pasti bohong sama Indah. Mama nggak bohong sama kamu. Rumah itu gelap, sayang. Indah tahu Mama bohong. Indah nggak percaya sama Mama. Mama jujur sama kamu. Mama nggak bohong, sayang. Masa Mama bohong sama kamu sih? Gak mungkin. Mama pasti bohong sama Indah. Mama jujur. Enggak, Indah pengen ngomong sendiri sama Papa biar Indah ngomong. Indah, Indah, Indah. Indah. Indah sayang. Indah. Indah. Indah sayang. Indah. Kalau kamu masih mau bernapas, kembalikan surat-surat rumah dan perusahaan saya. Hah? Tolong! 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 Aduh. Suster! Tolong saya, suster! Indah. 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 Oh, kalau keluar lewat mana? Ke sana, Dek. Ya, makasih. Indah. Indah. Indah, dengerin dulu, Indah. 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 Indah, rumah kosong. Indah, kamu sakit. Kamu harus istirahat. Indah, sayang. Rumah itu kosong, sayang. Ya. Indah, kamu percaya banget sama Mama. Indah, Indah, Indah. Indah, cukup. Indah, cukup. Jangan kasih Indah. Indah menyayangi kamu. Mama udah bilang berkali-kali rumah itu kosong. Kamu nggak boleh kemana. Kamu harus istirahat. Tahu? Kamu istirahat. Indah, cukup. Dengerin. Kamu nggak percaya Mama udah percaya rumah itu kosong. Mama kamu nggak ada di sana. Ngerti nggak sih? Tapi Indah mau pergi, Ma. Kenapa kamu nggak pergi sama Mama? Mama nggak bohong sama kamu, Indah. Kenapa kamu musuhin Mama, Indah? Mama gak punya siapa-siapa. Mama hanya punya kamu dan Dandi. Kalau kamu pergi tinggalin Mama, Mama sama Dandi gak punya siapa-siapa lagi. Maafin Indah, Ma. Indah gak marah sama Mama. Indah gak musuhin Mama. Indah kesel sama Papa, Ma. Papa jahat sama kita berdua. Ya Allah. Kembalikanlah Papa, ya Allah. Kembalikanlah Papa untuk menjemput kami. Kasihan Mama Indah, ya Allah. Mama Indah yang harus mengurus kami. Hamba dan Dandi yang sakit, ya Allah. Bisikkanlah hati Papa, ya Allah. Kasihan Mama Indah. Mama tidak punya uang untuk membeli obat untuk kami berdua, ya Allah. Ya Allah, kalau Papa sudah kembali ke Mama Indah,
Pelan-pelan, suster. Aduh. 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 Loh, kamu kenapa lagi? Saya jatuh. Astaga, kamu kok nggak bosan-bosan sih jatuh melulu? Saya bukannya jatuh sendiri. Perempuan brengsek itu mendorong saya. Siapa perempuan itu? Kok berani-beraninya nyerang kamu? Badin bekas pacarnya Bobby. Dia merampas semua harta benda saya. Dia tahu dari mana kamu di sini? Saya juga tidak tahu. Dia tiba-tiba saja muncul mengejar anak kecil. Begitu dia lewat depan saya tangkap. Tapi dia mendorong saya. Sekarang dia pasti sudah kabur. Lain kali kalau saya tangkap dia, saya patahkan kakinya dan tangannya. Biar dia kapok. Tenang, tenang. Nggak usah emosi begitu. Nanti kena darah tinggi kamu. Aduh, suster. Pelan-pelan, suster. Iya, Pak. Sebentar lagi udah selesai. Jangan takut, Ibu Indah. Jangan takut. Keselamatan Ibu Indah dan anak-anak Ibu saya jamin 100%. Siapapun yang mencoba mengganggu Ibu atau anak Ibu akan berhadapan dengan saya. Terima kasih, dokter. Melihat perkembangannya, istri saya sudah boleh pulang. Ibu Indah terpaksa harus menemaninya. Terus, bagaimana dengan keadaan anak saya yang satu lagi, dok? Kondisinya semakin membaik. Ibu Indah bisa mengunjunginya 2-3 jam sehari. Saya tahu, ini sangat berat buat Ibu. Tapi juga masalah ini nggak ringan buat saya. Kita sama-sama berdoa, memohon berkah dari Allah, supaya kita segera bisa keluar dari masalah ini. Ya, Bu ya? Seandainya Jimmy ada, mungkin keadaan saya nggak seperti ini, dok. Saya juga bingung. Kenapa Jimmy berubah drastis seperti itu? Saya juga nggak bisa ngebayangin di mana dia sekarang. Teman-teman kantornya juga nggak ada yang tahu di mana dia sekarang, dokter. Mereka mengira kita tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang ini. Apa kamu gak jenuh? Kita sudah berhari-hari di sini. Apa maksud kamu, sayang? Bagaimana kalau kita kembali saja ke Jakarta? Kita akan kembali ke Jakarta. Tapi, seperti yang saya bilang, saya nggak mau tinggal di rumah yang ada hubungannya dengan masa lalu kamu dan juga masa lalu saya. Saya ingin tinggal di rumah yang baru, James. Nanti kita beli lagi rumah yang baru ya? Gak usah nanti, sayang. You know what? Mama sekarang sudah kembali ke Jakarta. Dan dia sedang mencari rumah yang sempurna untuk kita tinggali. Nanti begitu Mama sudah dapat rumahnya, dia akan telepon kamu dan minta cek. Setelah lunas,
kita akan tinggal di rumah itu. Iya. Kenapa? Kamu mulai bosan sama saya? Mana mungkin saya bosan sama kamu? Kamu adalah satu-satunya wanita yang saya cintai dalam hidup saya. Demi kamu, saya rela mengusir anak saya dan Indah untuk keluar dari rumah saya, kan? Sekarang buktikan sama saya. Kalau kamu sayang sama saya, mencintai saya, dan tidak bosan sama saya. Saya sayang sama kamu, Anita. Dasar manusia serakah. Karena saya, mereka sudah berhasil dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi mereka lupa untuk membayarnya sekarang. Mana bungkusan rambut dan kuku Jimmy? Apa boleh buat, mereka terpaksa saya kasih sedikit peringatan. Anita? Kok kamu ada di sini? James? Di mana kita ini, Anita? Di mana kita? Kita di Hotel Bogor, Jimmy. Di Bogor? Indah! 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 Mana anak saya? Mana anak saya? Mana anak saya? Indah! Dandi! Dandi! Mana? Mana mereka? Mana? Parni? Mana? Mana mereka semua? Mana? James, lupakan mereka. Jangan rusak kebahagiaan kita. Tutup mulut kamu! Indah adalah calon istri saya dan calon ibu dari anak saya. Mereka adalah bagian dari kebahagiaan saya, Anita. Jangan kamu kira saya tidak segan untuk menampar kamu. Untuk sementara ini cukup. Kamu kenapa, Anita? Kok kamu tanya sama saya? Kamu bilang apa barusan? Memangnya saya bilang apa, Anita? Saya nggak suka kamu pura-pura, Jimmy. Sumpah, saya nggak pura-pura. Saya justru nggak tahu apa yang kamu maksudkan. Kamu bentak saya. Kamu ingin menampar saya. Lalu kamu bilang bahwa Indah itu adalah calon istri kamu.
Dia akan menjadi ibu dari anak kamu. Dan juga kamu bilang bahwa mereka adalah sumber kebahagiaan kamu. Masa kamu nggak ingat sama perkataan kamu sendiri? Terus terang, saya merasa tidak pernah bilang seperti itu. Kalaupun saya begitu, saya minta maaf. Dan kamu boleh menampar saya, Anita. Saya tidak akan menampar suami saya. Mungkin tadi kamu cuma bercanda sama saya. Tapi saya minta, Jimmy, kamu jangan bercanda seperti itu lagi ya. Ya? Ya? Sorry. Saya boleh tanya sesuatu? Sejak kapan seorang istri melarang suaminya yang tercinta untuk bertanya sama istrinya? Kapan kita punya anak? It's up to you, James. Kamu ingin laki-laki atau perempuan? Saya ingin punya anak. Terserah kamu mau kasih laki-laki atau perempuan. Tapi saya ingin anak laki-laki. Biar gagah seperti ayahnya. Kenapa sampai sekarang suami saya belum datang ya, Suster? Suster nggak lupa menelpon suami saya kan? Saya sudah telepon kok, tapi teleponnya bicara terus. Mungkin rusak, mungkin gagang salah taruh, atau mungkin sedang dipakai. Lalu Suster tidak mencoba menelpon lagi? Terus terang, saya sibuk sekali. Jadi saya belum sempat telepon lagi. Maafkan saya, Bu. Tapi saya akan usahakan sekarang setelah saya sampaikan makanan ke pasien-pasien yang lain. Sekarang Ibu silakan makan. Terima kasih, Suster. Sebetulnya teleponnya tidak rusak, Dok. Waktu saya telepon ke rumah itu, ternyata rumahnya sudah ditempati oleh orang lain. Terus? Saya tidak berani terus terang, Dok. Karena dia baru saja sadar setelah koma begitu lama. Begini saja. Sekarang kasih dia obat. Dan ulur waktu sambil menunggu kesempatan yang baik untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Bu Rati. Bu Rati. Jangan-jangan dia kabur. Dokter. Dokter. Dok. Tempat biasa, bener. Gue sama anak-anak nih.
Oke ya, gue tunggu ya, tempat biasa ya. Seperti biasa. Oke, thank you. Maaf Mas. Ya, Mbak. Saya kehabisan koin. Boleh saya minta 1 atau 2? Bentar Bu ya. Makasih ya Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Halo? Mama? Mama, siapa kamu? Maaf Bu, bisa bicara dengan Robi? Di sini tuh nggak ada mama kamu atau yang namanya Robi. Mungkin mereka penghuni lama. Ini rumah keluarga Pramono. Kalau boleh saya tahu, sejak kapan ya penghuni lamanya pindah? Kamu kira saya lurah yang harus tahu kapan orang pindah? Sekali lagi saya minta maaf Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak kemana penghuni lamanya pindah? Karena saya sedang dirawat di rumah sakit. Dan suami saya sudah berapa hari tidak ke rumah sakit. Tolong Bu. Kamu tuh waras nggak sih? Zaman sekarang perempuan jangan terlalu percaya sama laki-laki. Apalagi perempuan penyakitan kayak kamu. Suami kamu mungkin udah lari dengan perempuan sehat. Makanya nanti kalau kamu udah sembuh, cari aja laki-laki yang lain. Banyak kok laki-laki yang nganggur. Robi gak mungkin ninggalin saya. Ibu telepon siapa barusan? Suami saya, Suster. Suami saya sudah tidak tinggal di sana lagi. Ibu kenapa? Kenapa bisa begini, Suster? Dia telepon ke rumahnya, Dok. Akhirnya dia tahu kalau suaminya tidak tinggal di sana. Tadi kamu bilang kamu tidak mau dia tahu yang sebenarnya. Karena khawatir dengan kondisinya. Lalu kenapa kamu biarkan dia menelpon keluar? Waktu saya ke kamar ini mengantarkan obat, dia sudah tidak di ruangannya, Dok. Saya kira dia kabur. Dan saya susul ternyata dia di lobi sedang menelpon. Robi, di mana kamu sayang? Kalau dia sudah menggumam, artinya dia sudah tidak apa-apa lagi. Makan es bungkus ini dan tanpa sendok dan garpu. Dengan pakaian dan celana seperti ini, Pak. Tanpa ikat pinggang supaya saya nggak bisa bunuh diri, kan? Iya kan, Pak? Pak, bawa nasi ini, Pak. Saya nggak lapar, Pak. Silakan mogok makan. Tapi saya jamin, kamu tetap tidak akan mati. Paling banter sakit mah. Rati, maafkan saya, Rati.
Saya tidak bisa menemani kamu di rumah sakit. Maafkan saya, Rati. Ya Allah, kapan penderitaan saya akan berakhir? Kasihan Rati, istri hamba, ya Allah. Hamba ingin ada bersamanya di rumah sakit. Bu Santi akan pulang. Kalian sudah dengar semua? Sudah, Bu. Pak dokter juga udah cerita. Pak dokter juga sudah cerita tentang perempuan yang bernama Indah? Udah. Bahkan saya udah beresin kamarnya Bu Indah. Bu, saya kepingin deh buru-buru kenal sama Bu Indah itu. Orangnya baik ya. Dia mau minjemin anaknya biar Bu Santi cepat sembuh. Siapa yang bilang perempuan itu baik? Dia menggunakan anaknya sebagai umpan untuk mendekati Pak dokter. Kalian harus waspada. Perempuan itu memang manis, tapi hatinya busuk. Dia seperti lebah. Mulutnya membawa madu, tapi ekornya membawa bisa. Nanti kalau dia sudah berkuasa di rumah ini, kalian satu persatu akan dia lempar keluar. Dan dia menggantikan kalian dengan orang-orangnya sendiri. Lalu dia menyingkirkan Bu Santi. Lucy, siapa yang kamu bicarakan, ha? Kamu jangan menghasut orang-orang ini. Ayo kalian bekerja kembali sana. Jangan dengarkan hasutan. Siapa yang menghasut? Saya hanya minta mereka untuk waspada. Justru mereka harus waspada terhadap kamu. Mulut kamu berbisa. Adrian sudah bicara sama saya. Bahwa dialah yang meminta agar perempuan itu meminjamkan anaknya. Adrian bohong. Justru perempuan itu yang menawarkan anaknya sendiri. Adrian tidak pernah bohong. Aku justru percaya omongan Adrian daripada mulut kamu. Kamu tahu apa sih? Mata kamu kan buta. Kalau mata sudah buta, tutup mulut. Memiliki mata yang terbuka, tapi punya hati yang buta seperti kamu. Sungguh sangat menyedihkan. Lebih baik punya mata yang buta seperti saya ini, tapi mampu menilai kebaikan. Perempuan bernama Indah itu tidak akan berbuat jahat terhadap Santi. Dia tidak seperti kamu yang tega menyiksa anak menantu kamu sendiri. Brengsek. Jangan sebut nama saya Lucy. Kalau saya tidak bisa membuat perempuan itu menderita. Mama nggak sanggup bayar biaya pengobatan kamu sama Dandi. Tapi kamu lebih membutuhkan biaya pengobatan dibanding Dandi. Karena itu, Dandi dirawat di rumah aja ya. Tapi kan kita nggak punya rumah, Ma. Iya sayang. Tapi barusan Mama ketemu sama kenalan lama Mama. Dia nawarin Mama untuk tinggal di sana bersama Dandi, di rumahnya. Lalu, Mama mau ninggalin saya sendirian di sini. Mana mungkin Mama ninggalin anak kesayangan Mama. Mama akan kesini setiap kali Mama ada kesempatan, sayang.
Mama ngelakuin ini semua untuk Dandi, untuk kamu, untuk kita. Thank you.